Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi farmakologi ini, saya akan menjelaskan terkait farmakologi anti diabetes. Sebelumnya kita lihat dulu apa yang disebut dengan diabetes atau diabetes mellitus atau kencing manis. Adalah penyakit di mana kadar gula di dalam darah tinggi karena tubuh tidak mampu melepaskan atau menggunakan insulin, atau tubuh tidak mampu mensekresikan insulin. Ya, jadi pada penderita diabetes tidak mampu merespon insulin. Apa yang dimaksud dengan insulin? Insulin adalah hormon yang dibuat oleh pankreas, di mana hormon ini bertanggung jawab dalam mempertahankan kadar gula di dalam darah. Jadi, perlu diingat, insulin menyebabkan gula berpindah ke dalam sel tubuh, ya. Gula berpindah ke dalam sel tubuh sehingga bisa menghasilkan energi atau disimpan sebagai cadangan energi. Jadi, diabetes mellitus itu adalah kenaikan kadar gula di dalam darah, sedangkan yang ada di sel itu sedikit, ya. Jadi insulin itu fungsinya apa? Memasukkan gula yang ada di dalam darah masuk ke dalam sel. Tetapi pada kondisi diabetes, ya, pasokan gula yang ada di dalam sel itu kurang, lebih banyak yang ada di darah. Nah, kalau pasokan gula yang ada di sel sedikit, maka tubuh tidak bisa menghasilkan energi atau tubuh tidak mempunyai cadangan energi. Ya, jadi insulin itu fungsinya itu. Jadi yang harus kalian ketahui, kenaikan kadar gula atau diabetes mellitus itu adalah kenaikan kadar gula di dalam darah, sedangkan di sel itu kosong, sehingga tubuh tidak mampu menghasilkan energi dan tidak mampu mempunyai cadangan energi, sehingga mengakibatkan beberapa penderita DM tubuhnya menjadi kurus begitu. Ya karena apa? Karena ini cadangan energinya berkurang. Nanti kita lihat. Oke, tanda dan gejala. Nah, gejala klasik rasa haus berlebihan, ya, rasa lapar berlebihan, sering kencing. Ini merupakan manifest karena rasa haus berlebihan. Kemudian berat badan turun drastis. Gejala lain, ini luka susah sembuh, mata kabur, dan mudah lelah. Jadi insulin itu mengubah gula menjadi energi, ya, mengubah menjadi cadangan energi. Nah, kemudian ketika sel tubuh tidak dapat menggunakan glukosa sebagai energi, maka sel tubuh akan mengirimkan sinyal ke otak. Kemudian sinyal itu memberikan pesan untuk memberikan banyak energi, sehingga otak menghasilkan respon lapar, ya, kemudian memberikan respon lapar. Nah, ternyata selain memberikan respon lapar, otak juga memerintah tubuh untuk memecah jaringan otot dan lemak. Why? Ya karena pasokan gula di selnya sedikit, sehingga otak memerintah jaringan otot dan lemak, ya, untuk digunakan sebagai kebutuhan energi. Nah, pemecahan inilah yang menyebabkan penderita diabetes kehilangan berat badan, ya. Jadi pemecahan jaringan lemak terus-menerus yang digunakan sebagai energi, maka menyebabkan menjadi ketoasidosis. Coba nanti dilihat apa yang dimaksud dengan ketoasidosis. Nah, kemudian mengapa bisa menyebabkan rasa haus, kemudian sering kencing, begitu? Coba nanti kita bahas ya di diskusi. Faktor resiko terjadinya DM, melahirkan lebih dari 4 kilo, dislipidemia, kemudian faktor umur, lalu genetik, diet tak sehat dan kurang aktivitas, dan obesitas.
Jadi dislipidemia LDL-nya lebih tinggi daripada HDL. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan DM, banyak makan gorengan, kemudian minum minuman yang bersoda, kurang istirahat, stres, ataupun merokok. Komplikasinya, jadi DM ini merupakan penyakit kompleks sekali ya. Biasanya disertai dengan berbagai komplikasi seperti kerusakan jantung, saraf, kemudian ginjal, kematian jaringan, kerusakan pembuluh darah, disfungsi seksual maupun katarak dan kebutaan. Nah, kriteria dikatakan diabetes, jadi menunjukkan gejala diabetes mellitus seperti tadi ya, mudah lapar, kemudian mudah haus, sering buang air kecil. Nah, ini selain menunjukkan gejala diabetes mellitus, ketika dicek ya pada kadar gula darah random atau sewaktu, ini nilainya lebih dari 200 mg per dl. Atau kadar gula darah puasa itu lebih dari 126 mg per dl. Atau kadar gula darah 2 jam pada saat tes toleransi glukosa oral itu lebih dari 200 mg per dl. Nah, ini. Jadi, klasifikasi DM ini terbagi menjadi dua. Ya, ada DM tipe 1 dan DM tipe 2. Nah, DM tipe 1 ini diakibatkan karena terjadinya reaksi autoimun, ya. Karena sel-sel di dalam tubuh kita melawan temannya sendiri. Apa yang dilawan? Yaitu melawan sel beta pankreas, ya. Padahal sel beta pankreas merupakan organ yang berfungsi untuk mensekresi insulin. Nah, kemudian kalau DM tipe 2 disebabkan karena faktor usia, pola makan, genetik, sehingga menyebabkan regenerasi sel pankreas itu menurun, ya. Dan menyebabkan jumlah sel beta pankreas menurun. Akibatnya apa? Akibat dari reaksi autoimun, kemudian faktor-faktor ini maka menyebabkan defisiensi insulin atau kekurangan insulin yang menyebabkan kadar gula meningkat di dalam darah. Ya, efek yang terjadi apa? Setelah defisiensi insulin, terjadi hiperglikemia, ya. Hiperglikemia kemudian menyebabkan katabolisme protein meningkat karena insulinnya berkurang, maka pasokannya diganti. Ini ya karena katabolisme atau perurean protein meningkat untuk menjadi energi menyebabkan terjadi penurunan berat badan. Kemudian akibat defisiensi insulin menyebabkan apa? Liposis meningkat ya. Jadi ketika terjadi hiperglikemia menyebabkan fleksibilitas darah merah sehingga terjadi pelepasan oksigen ya. Kemudian timbul hipoksia perifer sehingga menyebabkan nyeri. Selain itu, akibat defisiensi insulin akan mengalami hiperglikemia. Nah, akibat tingginya kadar gula darah ya, maka menyebabkan poliuria atau volume cairan urinnya meningkat. Sehingga di dalam tubuh bagaimana? Terjadi defisit volume cairan atau kita akan merasa sering haus. Nah, ini ya tipe diabetes tipe 1 dan DM tipe 2. Coba bisa dilihat di gambar. Jadi yang hijau ini diilustrasikan adalah glukosa. Nah, pada DM tipe 1 memang secara genetik tidak dapat memproduksi, bukan secara genetik, jadi karena adanya autoimun ya,
di mana sel beta pankreasnya dirusak oleh temannya sendiri, dirusak oleh sel imun, maka tidak dapat memproduksi insulin. Jadi di sini insulin yang tidak ada insulin, otomatis tidak ada ya, tidak ada glukosa yang dapat masuk ke dalam sel. Ini sel ya, ini sel, kemudian ini pembuluh darah. Jadi lebih banyak glukosa yang terletak di dalam darah karena insulin tidak bisa bekerja. Nah, kemudian DM tipe 2. DM tipe 2 memang ada insulin tetapi kerjanya tidak normal ya. Kerjanya tidak normal. Ada insulin ya, beta pankreas betul masih bisa memproduksi insulin namun kerjanya tidak normal ya, atau tidak dapat memproduksi insulin dengan baik, sehingga hanya sedikit insulin yang bekerja ya, yang merah-merah ini. Jadi hanya sedikit insulin yang bekerja dan hanya sedikit glukosa yang masuk ke dalam sel. Untuk obat antidiabetik terbagi menjadi dua, yaitu OHO atau obat hipoglikemik oral dan penggunaan insulin. Nanti kita cek untuk DM tipe 1, DM tipe 2 itu seperti apa. Ya, jadi OHO, obat hiperglikemik oral atau antidiabetik oral, ini yaitu golongan sulfonylurea, meglitinid, biguanid, thiazolidinedion, penghambat enzim alfa glukosidase. Pertama, golongan sulfonylurea. Mekanismenya bagaimana? Jadi sulfonylurea, mekanismenya dengan cara merangsang sekresi insulin di pankreas. Ya, dengan kata lain, pankreasnya efektif dulu, jadi masih dapat berproduksi. Jadi ini bisa digunakan untuk penderita DM tipe 2. Kalau DM tipe 1 kan beta pankreasnya tidak dapat memproduksi insulin. Nah, golongan sulfonylurea ada kloropropamid, glikasid, glibenclamid, kemudian ada glibisid, tolbutamid. Ya, sulfonylurea merangsang sekresi insulin di pankreas. Jadi meningkatkan pengeluaran insulin sehingga insulin dapat mengubah glukosa menjadi energi dan insulin dapat memasukkan glukosa yang tadinya di dalam darah ke dalam sel. Dibagi menjadi dua generasi, yaitu generasi 1 ini adalah tolbutamid, tolazamid, kemudian kloropropamid. Generasi 2 ini efek hipoglikemiknya lebih besar sehingga penggunaannya pun harus hati-hati ya, karena menyebabkan hipoglikemik yang lebih besar. Contohnya glipizid, kemudian glimepirid. Jadi ini sulfonylurea sering sekali disebut dengan insulin secretagogues ya, karena kerjanya adalah merangsang sekresi insulin dari granul-granul sel beta Langerhans pankreas. Hal-hal yang harus diperhatikan ya. Jadi golongan sulfonylurea ini cenderung meningkatkan berat badan. Kemudian harus hati-hati pada jika digunakan pada pasien usia lanjut karena dapat menyebabkan hipoglikemi. Kemudian ini biasanya juga bisa dikombinasikan dengan insulin bila pasien tersebut terdapat gangguan infak miokard
Efek sampingnya umumnya ringan seperti gejala saluran cerna maupun sakit kepala. Ada gejala hematologik seperti trombositopenia, aglomerulosistosis, namun dapat terjadi ya, namun jarang sekali. Kemudian golongan 2, biguanid. Biguanid caranya adalah menghambat gluconeogenesis dan meningkatkan penggunaan glukosa di jaringan. Jadi yang termasuk golongan ini adalah metformin, fenformin, buformin. Efek samping yang sering terjadi seperti anoreksia, mual, muntah, ya, jadi lebih ke saluran pencernaan. Jadi gluconeogenesis itu adalah di sini menghambat gluconeogenesis, menghambat proses sintesa atau pembuatan glukosa dari senyawa non karbohidrat di dalam tubuh, ya. Jadi misalnya asam laktat atau asam amino. Jadi bekerja dengan cara menghambat gluconeogenesis, ya. Kenapa bisa terjadi gluconeogenesis pada pasien DM? Yaitu karena tidak ada pasokan glukosa sebagai energi sehingga otak memerintah organ-organ lain yang digunakan sebagai sumber energi. Ya, jadi otak memerintah untuk melakukan gluconeogenesis dari zat-zat non-karbohidrat. Nah, ini dihambat oleh biguanid. Kemudian yang ketiga adalah golongan meglitinid. Nah, meglitinid ini adalah caranya bekerja dengan cara mengikat reseptor sulfonylurea dan menutup ATP sensitif potasium channel, ya. Yang termasuk dalam golongan ini adalah repaglinid, ya. Meglitinid ini fungsinya untuk menutup kanal ion potasium, ya, karena jika kanal ATP potasium channel ini terus menerus dibuka, ya, menyebabkan glukosa tidak banyak yang masuk ke dalam sel. Kemudian yang keempat yaitu thiazolidinediol. Jadi thiazolidinediol ini merupakan golongan obat baru dari antidiabetik oral. Ini contohnya ada pioglitazone, rosiglitazone. Bekerjanya dengan apa? Meningkatkan sensitivitas jaringan perifer terhadap insulin. Berikatannya di mana? Di reseptor peroksisom proliferator activated. Nah, begini. Jadi untuk mengatur kadar glukosa agar banyak yang masuk ke dalam sel, atau untuk mengatur masuknya insulin, ya, sekresi insulin, ternyata tidak dipengaruhi saja kerja dari beta pankreas, ya. Ada kerja dari potasium channel atau kanal ion kalium, ya. Kemudian tadi ada juga dipengaruhi oleh reseptor sulfonylurea. Ada juga ini dipengaruhi karena berikatan dengan atau kerja dari reseptor peroksisom proliferator activated. Jadi mekanisme penurunan atau kenaikan kadar glukosa itu sebetulnya sangat kompleks. Tidak hanya dipengaruhi oleh kerja dari insulin saja, tidak hanya dipengaruhi oleh beta pankreas saja. Yang kelima, penghambat alfa glukosidase. Ya, jadi contohnya ada akarbose dan miglitol yang bekerja dengan cara seperti apa? Dengan cara menghambat alfa glukosidase yang mengubah D atau
polisakarida menjadi monosakarida, sehingga memperlambat dan menghambat penyerapan karbohidrat. Kemudian pada keadaan tertentu diperlukan terapi kombinasi dari beberapa obat antidiabetik oral, ya, atau antidiabetik oral dengan insulin. Jadi kombinasi yang umum antara antidiabetik oral umumnya golongan sulfonylurea dengan biguanid. Ya, jadi di sini sulfonylurea akan mengawali dengan cara merangsang sekresi pankreas, kemudian memberikan kesempatan untuk senyawa biguanid bekerja aktif. Nah, berdasarkan penelitian menyebutkan kombinasi kedua golongan ini efektif ya pada penderita diabetes yang sebelumnya tidak bermanfaat bila masing-masing sulfonylurea dan biguanid digunakan sendiri-sendiri. Oke, kemudian yang kedua, insulin ya. Tadi sudah tahu sulfonylurea, kemudian biguanid, niglitinid, alfa-glukosidase, kemudian beberapa obat lainnya, contoh-contohnya ya. Jadi kalau akarbose mengontrol kadar gula darah dengan cara memperlambat proses pencernaan karbohidrat menjadi senyawa gula yang lebih sederhana. Nah, kemudian ada kombinasinya, jadi kombinasi sesama obat oral maupun obat oral dengan insulin. Kita lihat insulin. Insulin dihasilkan oleh kelenjar pankreas pada tubuh. Jadi, hormon insulin yang diproduksi oleh tubuh dikenal juga dengan sebutan insulin endogen. Nah, namun ketika kelenjar pankreas mengalami gangguan sekresi untuk memproduksi hormon insulin, di saat inilah tubuh butuh hormon insulin dari luar atau yang kita kenal dengan insulin eksogen. Ya, kapan butuh insulin eksogen? Jadi, semua penderita diabetes tipe 1 memerlukan insulin eksogen. Why? Karena ya, produksi insulin oleh sel beta pankreas tidak ada. Karena apa? Ya, karena tadi ya, sel imun menganggap beta pankreas adalah musuhnya. Ya, sehingga harus dimatikan. Kemudian yang kedua, diabetes tipe 2 mungkin membutuhkan insulin eksogen apabila terapi jenis lain ya atau penggunaan oral antidiabetik oral tidak dapat mengendalikan kadar glukosa darah. Nah, penggunaan insulin ini bisa digunakan pada saat keadaan stres berat seperti pada pembedahan, infak miokard akut atau stroke. Kemudian DM gestasional, nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan DM gestasional. Kemudian pada penderita ketoasidosis diabetik. Nah, bagaimana insulin eksogen bekerja? Jadi, pemberian insulin eksogen hanya bisa dilakukan dengan cara suntikan. Ya, setelah disuntik, insulin eksogen ini akan diserap ke dalam aliran darah dan dibawa ke seluruh tubuh. Nah, disinilah insulin eksogen akan bekerja menormalkan kadar gula darah dan merubah glukosa menjadi energi. Untuk pembuatan insulin sudah tahu ya, di mana insulin dibuat dengan menggunakan teknologi rekayasa genetika, ya, menggunakan teknologi plasmid. Efek metabolik terapi insulin. Jadi, ketika sudah diberikan insulin eksogen, diharapkan dapat menurunkan kadar gula darah puasa dan pos puasa, kemudian mensupresi menghambat produksi glukosa oleh hati, kemudian meningkatkan oksidasi glukosa atau penyimpanan di otot, mengurangi glukosa toxicity, kemudian memperbaiki kemampuan sekresi endogen.
Silahkan yang lainnya bisa dipahami sendiri. Tipe jenis insulin berdasarkan tipenya ini didasarkan atas 3 hal. Pertama, didasarkan atas waktu kerja insulinnya ya atau onset, waktu mulai timbul efek insulin sejak disuntikkan. Kemudian yang kedua, puncak kerja insulin, jadi waktu tercapainya puncak kerja insulin. Dan yang ketiga, berdasarkan dari durasi waktu timbulnya efek insulin sampai hilangnya efek insulin. Jadi ada tipe-tipe jenis insulin. Nah, tipe tersebut didasarkan 3 hal ini. Onset, kemudian puncak kerja insulin, dan yang ketiga adalah durasi atau lama kerja insulin. Pertama, insulin kerja cepat ya. Jadi di sini insulin ini diberikan 30 menit sebelum makan, mencapai puncak setelah 1 sampai 3 jam, dan efeknya, durasinya dapat bertahan sampai 8 jam. Contohnya seperti ini, ada Actrapid, kemudian ada Sildenafil. Kemudian insulin kerja sedang ya. Jadi jenis ini awal kerjanya 1,5 sampai 2,5 jam, puncaknya akan tercapai di 4 sampai 15 jam, dan efeknya bertahan sampai kurang lebih 1 hari atau 24 jam. Kemudian yang ketiga, ada insulin premix, yaitu campuran antara insulin kerja cepat dan sedang ya. Jadi insulin ini mempunyai onsetnya cepat ya, onset cepat dan durasinya sedang. Lalu yang keempat, kerja panjang itu lebih dari 24 jam. Jadi absorpsinya lebih lambat sehingga efek yang dirasakan cukup lama, sekitar 24 sampai 36 jam. Nah, tempat injeksi insulin ya, di abdomen, di lengan, kemudian paha atas, di bagian pantat, kemudian bahu, kulit ya, kemudian di bagian siku, pinggul begitu. Nah, perlu diperhatikan daerah mana saja yang dapat dijadikan tempat penyuntikan insulin. Jadi, bila kadar glukosa darah tinggi, sebaiknya disuntikkan di daerah perut, di mana penyerapannya akan lebih cepat. Nah, tapi pada daerah rendah, hindari penyuntikan pada daerah tersebut. Ya. Nah, di sini perlu diperhatikan, penyuntikan insulin pada satu daerah yang sama dapat mengurangi variasi penyerapan. Ya, jadi biasanya ketika disuntikkan setelah di perut akan pindah ke bagian lengan atas atau di bagian sisinya lengan atas sebelahnya lagi begitu. Untuk apa? Untuk menghindari penurunan variasi absorpsi insulin. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan kita diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.